saya Alivia. Di video ini saya akan menjelaskan 3 studi kasus. Yang pertama, studi kasus strategi pemasaran PT Vivo. Menurut Kotler dan Armstrong 2022, penetapan harga harus selaras dengan tujuan pemasaran yang telah ditetapkan, mencakup pencapaian pangsa pasar, pengenalan merek, atau mungkin pencapaian keuntungan tertentu. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, perusahaan dapat fokus pada strategi penetapan harga yang sesuai dengan visi dan misi pemasaran, mengarah pada keberhasilan dalam bersaing di pasar yang kompetitif. Tujuan pemasaran juga menjadi dasar utama menentukan sejauh mana harga dapat diatur untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai keunggulan kompetitif. Menurut Fandi Ciptono dan kawan-kawan, 2003-473, penetapan harga merupakan keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam memilih tingkatan harga umum pada produk yang relatif dengan tingkat harga para pesaing. Dalam melakukan pembelian, konsumen memperhatikan faktor harga dan menyesuaikan dengan kemampuannya. Jika harga yang ditawarkan memenuhi standar mereka, maka skala keputusan pembelian akan sangat besar. Strategi diferensiasi harga berperan penting dengan menawarkan harga yang berbeda-beda untuk segmen pasar atau produk tertentu. Adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi menjadi kunci dalam menciptakan strategi harga yang efektif, menurut Fleischer dan Bensoussan 2015. Produk smartphone kompetitor. Di sini ada Xiaomi memperkenalkan sub-brand seperti Redmi untuk segmen harga terjangkau dan Xiaomi Mi untuk segmen premium. Yang kedua ada Samsung. Samsung merilis seri Galaxy A untuk kalangan menengah dan Galaxy Z untuk perangkat inovatif seperti smartphone lipat. Yang ketiga ada Apple, fokus pada ekosistem yang terintegrasi seperti continuity antara iPhone, iPad, dan MacBook. Yang keempat ada Samsung memimpin teknologi layar lipat melalui seri Galaxy Z Fold dan Z Flip. Yang kelima ada Google Pixel menonjolkan kemampuan kamera berbasis AI. Di slide ini adalah spesifikasi iQOO 15. Strategi pemasaran. Yang pertama, menggandeng influencer teknologi untuk unboxing dan review. Yang kedua, membuat kampanye #challenge di TikTok untuk meningkatkan engagement. Yang ketiga, peluncuran eksklusif di platform seperti Amazon atau Shopee. Yang keempat, penawaran diskon flash sale dan bundling dengan aksesoris. Yang kelima, penawaran diskon perangkat untuk penggunaan paket data tertentu. Yang keenam, promo eksklusif untuk perangkat 5G. Perencanaan strategis dalam manajemen pemasaran menyoroti langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan secara efektif. Proses ini melibatkan penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang membantu perusahaan untuk merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Selain itu, perencanaan strategis pemasaran memperhatikan situasi pasar dan pesaing, memungkinkan perusahaan mengidentifikasi peluang dan resiko yang mungkin dihadapi. Pernyataan ini menurut Lambin 2018. Studi kasus yang kedua adalah strategi bisnis transportasi online Chuanjek. Analisis SWOT. Strike. Sebagai pemain baru, Chuanjek bisa menargetkan segmen underserved seperti transportasi di daerah, pedesaan, atau layanan khusus, misalnya kendaraan listrik, menghindari persaingan langsung dengan Gojek atau Grab. Selanjutnya, weakness. Sebagai pemain baru, Chuanjek belum memiliki loyalitas pelanggan seperti Gojek yang memiliki 100 juta pengguna aktif. Sumber Gojek Annual Report 2022. Opportunity. Regulasi baru. Pemerintah Indonesia mendorong kendaraan listrik dan layanan multimodal. Sumber Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Strategi Transformasi Nasional 2020-2024 memberi peluang bagi Chuanjek untuk berinovasi. Threat. Persaingan ketat Gojek dan Grab mendominasi 80% pasar dengan strategi agresif seperti subsidi dan akuisisi.
segmentasi berdasarkan geografis, fokus pada area urban dan semi-urban di Indonesia. Misalnya Jakarta, Surabaya, Bandung, di mana permintaan ride hailing tinggi. Sumber BPS Indonesia, Urban Population Statistic 2022. Hindari daerah pedesaan untuk efisiensi awal. Berdasarkan demografis, usia 18-35 tahun, kelas menengah ke bawah, pendapatan 3-10 juta per bulan, gender netral tapi dengan penekanan pada pekerja muda dan mahasiswa. Sumber Nielsen 2022 menunjukkan 60% pengguna ride hailing adalah generasi Z. Berdasarkan psikografis, mencari harga murah dan efisiensi, tertarik kendaraan ramah lingkungan. Sumber MC Kinsey 2022, survei menunjukkan 40% konsumen Asia Tenggara peduli sustainabilitas. Berdasarkan perilaku, penggunaan transportasi online sering 3-5 kali per minggu, loyal terhadap aplikasi dengan rating tinggi dan promo, tapi sensitif terhadap harga dan waktu tunggu. Sumber Apps Any Ride Hailing Apps Usage in Indonesia 2023. Positioning, transportasi online terjangkau, cepat dan ramah lingkungan untuk generasi muda urban. Cuanjek diposisikan sebagai alternatif murah tapi berkualitas dari Gojek atau Grab yang sering dikritik mahal. Sumber Kompas, kritik tarif Gojek tinggi 2022. Blue Ocean Strategy, yaitu menciptakan pasar baru dengan diferensiasi rendah biaya, manfaatkan strike teknologi untuk layanan unik, memanfaatkan opportunity regulasi, target segmen underserved, dan posisikan sebagai eco-friendly disruptor untuk menghindari threat secara langsung. Studi kasus yang ketiga yaitu observasi lapangan antara Alfamart dan Indomaret. Saya ingin mengetahui nih, apa sih keunggulan dari Alfamart? Keunggulan Alfamart yang pertama itu dari promosi. Dan promosi itu kan biasanya itu kayak kopi, terus ada PPS, bahasa itu kayak sobat gratis, terus PSN, terus PWP, dan promosi lainnya. Terus apa sih kelemahan dari Alfamart? Paling kalau Alfamart di sini itu kayak banyak yang bersaing. Terus kedua paling kelemahannya kayak kalau lagi sekarang lagi musim hujan tuh dapatkan lumayan lah sesian turun Cuacanya dari cuaca. Apa itu juga berdampak kepada, kan banyak nih yang pengangkatan PHK itu berdampak ke sih? Kalau PHK alhamdulillah Alfamart nggak pernah PHK karyawan ya. Iya. Saya dengar juga tuh Alfamart ada kemanusiaan ya yang bencana alam. Ya, itu biasa kita kan kayak kembalian tuh ke donasi, dan itu masuknya ke Basnas bantuan nasional. Itu udah otomatis dari struktur. Tapi setiap setahun sekali tuh bukan dari bencana alam, kayak Yakin Piatu, Disability Letters, banyak sih. Makasih ya. Perkenalkan, nama saya Alifia dari Universitas Minnesota Informatika. Ingin mengetahui keunggulan Alfamart ini dan kenapa memilih Alfamart ini dibanding Indomaret sebelumnya. Nama aku Felin. Jadi kalau ditanya kenapa pilih suka Alfamart, karena salah satunya ini kita bisa duduk-duduk nongkrong dan juga adem ya. Dan juga dia kadang-kadang ada beberapa promo, namanya salah satu yang paling suka kopinya. Jadi setiap Senin sama Rabu dan Jumat itu dia sewa kopi cuma 10.000 doang, dan kadang-kadang itu hari yang bagus banget untuk minum kopi karena itu hari-hari kita capek kerja gitu dan butuh kopi.
Dan itu sih alasannya kenapa aku suka di Alfamart dibandingkan di Indomaret. Terima kasih Kak. Oke, makasih. Malam Kak, perkenalkan saya Alivia dari Universitas Bina Sarana Informatika. Ingin mengetahui nih apa saja nih keunggulan, kelemahan dari Indomaret. Sebelum mengetahui tersebut, perkenalkan mengapa siapa? Nama aku Liliana Farhina. Keunggulan Indomaret apa aja? Apa sih Kak? Keunggulan dari Indomaret itu kita setiap minggunya itu selalu berganti promosi. Jadi setiap seminggu sekali itu kita ganti promosi dan variasi produknya itu lengkap. Dimulai dari produk khususnya seperti kopi juga ada, sosis, ayam, ataupun bakpao dan lainnya. Dan serta layanan digital ini pun juga ada seperti di Indomaret dan satu. Jadi untuk orang yang berbelanja tidak perlu kesini. Jadi cukup lewat digital, lewat di Indomaret nanti langsung di atas. Apa saja nih strategi untuk menarik pelanggan baru Kak dari Indomaret? Strateginya itu mungkin pasti nanti kita bakal muter untuk menyebarkan leaflet. Jadi mungkin biar pelanggan-pelanggan menarik untuk datang ke Indomaret kita. Kalau untuk kelemahannya sendiri itu apa Kak? Pelanggan dari Indomaret itu terutama itu pastinya kalau lagi antrian panjang, apalagi di jam sibuk itu pasti nyari banget karena kekurangan personil, kekurangan karyawan yang benar-benar cukup terbatas, dan yang kedua itu promosinya cuma hanya di barang-barang tertentu aja. Jadi nggak yang semuanya itu promosi. Jadi terkadang kan orang-orang ingin promosi tapi tidak. Terima kasih Kak. Halo Kak, perkenalkan nama saya Alifia dari Universitas Bina Sarana Informatika. Ingin tahu nih pengalaman Kakak berjualan di Indomaret seperti apa? Sebelumnya perkenalkan nama siapa? Nama saya Nadira Khairulisa. Di antara dua tokoh nih, antara Indomaret dan Alfamart, Kakak mana di Indomaret itu? Indomaret banyak kayak menyediakan kebutuhan sehari-hari kayak minuman, makanan, alat rumah tangga gitu, dan juga menyediakan produk digital kayak pulsa, protokan listrik dan juga paket data. Terus nih Kak, apa sih dinilai dari kebersihan nih? Indomaret seperti apa kebersihannya? Indomaret tuh bersih banget, terus juga orang-orang kayak kesehatan makanan itu lega-lega banget. Juga karyawannya juga ramah-ramah banget. Terima kasih Kak. Produk Alfamart terdiri dari Alfamart Smash, yaitu pedagang warung tradisional sekitar radius 3 km dari toko Alfamart bisa bergabung menjadi member outlet binaan Alfamart atau OBA, memberikan pasokan barang dagangan dengan harga khusus yang nantinya bisa dijual kembali dengan keuntungan yang wajar. Melalui aplikasi Alfa Micro, member OBA dengan mudah terhubung dengan Member Relation Officer atau MRO untuk memesan barang dagangan. MRO juga sebagai konsultan warung tradisional. Selanjutnya, Alfamart Smart, keselarasan program pendidikan khususnya vokasi dengan kebutuhan dunia bisnis retail melalui transfer knowledge diwujudkan dalam kurikulum retail modern, menciptakan lulusan SMK yang siap bekerja sesuai dengan kebutuhan kompetensi industri retail modern. Lulusan Alfamart Class bisa langsung bekerja di Alfamart. Sekitar 195 sekolah menengah kejuruan atau SMK telah bekerja sama dengan kurikulum Alfamart Class. Selanjutnya ada Alfamart Care. Alfamart selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga semua lapisan masyarakat. Melalui Alfamart Care, masyarakat bisa langsung mendapatkan pelayanan seperti posyandu gratis bagi balita, layanan kesehatan, dan konseling untuk masyarakat sekitar toko. Selain itu, Alfamart melakukan kegiatan donor darah karyawan melalui PMI untuk membantu PMI dalam menjaga stok darah bagi pasien yang membutuhkan. Selanjutnya, Alfamart Clean and Green memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar toko untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kreativitas melalui pengolahan limbah layak guna agar menjadi barang bernilai ekonomis. Selanjutnya, Alfamart Olahraga. Alfamart menyelenggarakan ajang olahraga Porsat, Pekan Olahraga Sumber Alvaria Trijaya, sebuah turnamen antar karyawan yang melombakan banyak cabang olahraga seperti futsal, sepak bola, tenis meja, voli, dan sebagainya. Selanjutnya, Alfamart Vaganza. Alfamart memberikan apresiasi kepada member setia Alfamart berupa ribuan tiket mudik dan balik gratis pada momen lebaran setiap tahun.
Selain untuk konsumen, juga kepada member aktif OBA. Alfamart melakukan kegiatan CSR yang berfokus pada 4 pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi. Diwujudkan melalui program-program seperti outlet binaan Alfamart atau OBA untuk UMKM, Alfamart Kelas di SMK, serta berbagai inisiatif sosial dan bantuan kemanusiaan yang bertujuan menciptakan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Sama dengan Alfamart, Indomaret juga memiliki banyak program-program unggulan. Yang pertama, Klik Indomaret. Klik Indomaret adalah bentuk inovasi toko online atau tempat belanja online dari Indomaret berupa one-stop online shop yang menyediakan berbagai macam produk dalam satu situs untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen. Yang kedua, Indomaret Poinku. Indomaret Poinku adalah aplikasi membership untuk pelanggan setia Indomaret. Member Poinku dapat menikmati berbagai keuntungan, seperti harga khusus member, tukar poin loyalty untuk produk eksklusif Indomaret, hadiah gratis dari promo stamp, dan event menarik lainnya. Selanjutnya ada Isaku. Isaku adalah uang elektronik yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Transaksi apapun jadi praktis dalam satu aplikasi, mulai dari membayar belanjaan secara kris di mana saja, transfer ke semua bank, tarik tunai di Indomaret, hingga membayar semua tagihan. Selanjutnya ada Indopaket. Indopaket adalah bagian dari Indomaret Group yang menawarkan kemudahan pengiriman paket melalui toko Indomaret terdekat. Layanan kami mencakup pengiriman antar toko, pengiriman ke alamat tujuan, penjemputan paket, serta penitipan paket, yang semuanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, Indolaundry. Indolaundry adalah unit bisnis dari Indomaret yang berfokus pada layanan laundry dan dry cleaning. Berdiri sejak tahun 2008 di Jakarta, Indolaundry telah berkembang dengan total 165 outlet yang tersebar di berbagai lokasi Indomaret di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Dengan komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan, Indolaundry terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi pelanggan setianya. Selanjutnya, e-mobile. E-mobile adalah tempat belanja dengan konsep toko secara mobile pada lokasi tertentu, menggunakan alat transportasi truk yang dimodifikasi sedemikian rupa seperti toko Indomaret. Dengan konsep toko mobile ini, Indomaret dapat menemani dan memenuhi kebutuhan pelanggan di lokasi tertentu dimanapun pelanggan berada. Indomaret menyelenggarakan kegiatan CSR yang terstruktur dan berkelanjutan, berfokus pada pilar pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, yang antara lain diimplementasikan melalui program Indomaret Peduli Pendidikan berupa beasiswa dan bantuan sarana sekolah. Indomaret mendukung UMKM untuk pengembangan usaha kecil di sekitar gerai, serta inisiatif kesehatan dan lingkungan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun citra perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Melansir dari data Tempo, data pesaing minimarket di Indonesia terbit 20 Melansir dari data Tempo, data pesaing minimarket di Indonesia terbit tanggal 27 Mei 2025, Indomaret masih menempati posisi puncak atau market leader dengan total gerai 23.107 gerai di seluruh Indonesia. Hoteling teori adalah menganalisis strategi lokasi dua industri yang bersaing merebutkan suatu wilayah pasar. Elastisitas permintaan akan mendorong difusi industri. Teori hoteling sendiri pertama kali disampaikan oleh Harlow Hoteling 1895-1973 yang merupakan ahli di bidang statistika pada sebuah artikel berjudul Stability in Competition pada majalah ekonomik jurnal di tahun 1929. Teori ini secara garis besar memperlihatkan pengaruh lokasi produsen terhadap kemampuan meraih laba dan konsumen. Dan gerai Indomaret dan Alfamart selalu berdekatan. Yang pertama, menarik pasar yang lebih luas. Alasan utama di balik fenomena ini adalah strategi marketing. Kedua, gerai tentu bertujuan agar mendapatkan pasar yang lebih luas dan menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Jadi, mereka akan memilih lokasi dengan konsep teori lokasi industri, yakni hoteling teori.
Yang kedua, mengusung keunggulan yang berbeda. Di mata konsumen, Indomaret dan Alfamart mungkin terlihat seperti saudara kandung yang memiliki banyak persamaan. Namun, keduanya mengakui bahwa mereka memiliki keunggulan masing-masing. Ada yang mengusung keunggulan dari segi harga lebih murah, kapasitas toko lebih luas, pelayanan lebih ramah, atau kenyamanan suasana. Yang ketiga, membangun persepsi konsumen. Ketika konsumen datang ke salah satu minimarket, maka para karyawan akan bertugas untuk membangun persepsi positif kepada pelanggan agar datang kembali ke gerai mereka. Seperti yang dibahas sebelumnya, masing-masing gerai Indomaret atau Alfamart akan menunjukkan keunggulan tersendiri untuk memikat hati pelanggan. Yang keempat, hemat budget riset. Alasan Indomaret dan Alfamart selalu berdekatan juga tidak lain tidak bukan untuk menghemat budget riset. Jika salah satu gerai dibangun di lokasi tertentu, maka bisa dipastikan potensi pasarnya sudah bagus dan lolos uji kelayakan bisnis. Ini memang menjadi salah satu rumus membangun gerai baru di kalangan usaha waralaba atau retail minimarket. Penggunaan strategi 5 Force. Yang pertama, competitive rivalry. Lingkungan bisnis yang mempunyai tingkat kompetisi sangat tinggi antara perusahaan dan kompetitor. Ketika sudah terjadi persaingan, perusahaan akan menciptakan inovasi baru agar produk tidak kalah saing dari lawan bisnis. Yang kedua, power of buyer. Kemampuan konsumen dalam tawar-menawar harga produk agar lebih murah. Jadi, konsumen akan menimbang sendiri harga produk di Indomaret dan Alfamart, lalu memutuskan sendiri akan membeli di bagian mana. 3. The power of supplier. Dipengaruhi oleh produk yang dihasilkan oleh supplier. Semakin dikit supplier sebuah produk, maka semakin tinggi ketergantungan perusahaan terhadap supplier untuk memasok barang pada mereka. Yang keempat, threat of new entry. Akan sulit bagi pendatang baru untuk memasuki pasar atau industri tersebut karena kekuatan perusahaan dipengaruhi oleh hambatan seperti biaya masuk, regulasi, kondisi ekonomi, dan hak paten. Hal ini mempengaruhi siapa yang lebih berkuasa dan lebih besar di lokasi tersebut. Yang kelima, threat of substitute product. Kekuatan yang datang dari produk atau barang pengganti dari barang yang akan dijual di perusahaan. Produk pengganti ini disebut sebagai produk substitusi yang memiliki fungsi serupa dengan produk perusahaan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya jadikan sebagai acuan untuk studi kasus. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Sampai jumpa.